Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat di pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema kali ini subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Manusia selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari kandungan hingga dewasa dan berakhir pada usia lanjut atau lansia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama adalah makanan bergizi. Makanan bergizi sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang bergizi berguna untuk memberikan tenaga dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Dalam makanan yang bergizi itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, serta akan lebih sempurna ditambah dengan susu, atau biasa dikenal dengan istilah makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah makanan pokok, yaitu nasi, sagu, singkong, kentang, dan lain-lain. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk tidak hanya yang berasal dari protein hewani saja, tapi juga protein nabati. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran sangat penting untuk tubuh. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan termasuk dari makanan 4 sehat. Dan yang kelima adalah susu. Makanya makanan tersebut dikatakan makanan 4 sehat 5 sempurna karena makanan tersebut sangat baik untuk tubuh. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Faktor yang kedua pada pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah kesehatan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia akan berjalan dengan baik jika kondisi orang atau kondisi kita dalam kondisi baik. Tidak dalam kondisi sakit. Jika kita dalam kondisi sakit, pasti pertumbuhan dan perkembangan kita akan tidak baik juga. Yang ketiga adalah istirahat. Tubuh selalu memerlukan istirahat. Istirahat yang cukup juga akan mempengaruhi aktivitas yang akan kita lakukan. Istirahat yang baik adalah tidur. Tidur lamanya yaitu 8 jam per hari. Jika lebih dari 8 jam, itu tidak baik. Kurang dari 8 jam pun juga tidak baik. Yang keempat adalah olahraga. Dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, aliran darah menjadi lancar, jantung berdenyut dengan teratur, otot-otot tubuh akan lentur dan tulang menjadi kuat. Yang kelima adalah hiburan atau rekreasi. Nah, ini adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat menyenangkan. Kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya kegiatan ini atau dilakukan dengan kegiatan ini,
manusia tidak akan terbebani dengan apa yang sedang terjadi. Mereka seakan-akan lupa dengan apa yang sudah dikerjakan selama beberapa hari sebelumnya. Caranya bisa dilakukan dengan kalian datang ke tempat-tempat wisata. Bisa ke pantai, ke gunung, ke kebun binatang, atau ke tempat-tempat rekreasi yang menghibur kalian. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini sekarang, kalian tidak bisa datang ke tempat rekreasi. Ataupun kalau bisa datang, silahkan kalian mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, kita akan belajar masih mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu contoh dari pertumbuhan makhluk hidup adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan contoh dari perkembangan adalah kekuatan tangan manusia. Bisa dilihat dari gambar Edo. Edo yang kecil semula, ketika Edo masih kecil, memegang botol susu masih kondisi tidak sempurna atau lemah. Ketika dia sudah besar, dia pasti memegang dengan kuat. Dia pasti mempunyai kekuatan otot yang baik. Selanjutnya, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan berolahraga atau menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Contohnya pada gambar pada slide. Nah, gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri secara bergantian. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Itu adalah salah satu contoh kegiatan kekuatan tangan. Kemudian ada lagi gerakan yang kedua, yaitu gerakan dengan turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari. Tangan menirukan air hujan yang turun. Yang ketiga adalah gerakan rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, itu adalah beberapa contoh gerakan kuat atau lemah dalam berolahraga dan menari. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di pembelajaran sebelumnya, pada subtema 1 kalian sudah diajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Sekarang Ibu coba mengulangi atau mengingatkan kembali. Pada penjumlahan tanpa teknik menyimpan, ada yang perlu diingat. Untuk melakukannya secara susun, penjumlahan secara susun, maka jumlahkan berdasarkan nilai tempat. Masih ingat dengan nilai tempat? Ya, nilai tempat mulai dari satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Sedangkan pada penjumlahan teknik tanpa menyimpan, dengan cara susun ke bawah, harus berdasarkan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya 2653 ditambah 3302. Silahkan
angka 3 dan angka 2 disusun ke bawah. Satuan dengan satuan. Kemudian 5 dan 0, puluhan dengan puluhan disusun ke bawah. 6 dan 3, ratusan dengan ratusan disusun ke bawah. 2 dan 3 disusun ke bawah. Ribuan dengan ribuan. Maka jumlahnya 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Anak-anak sudah memahami? Ya, kalian pasti sudah memahami. Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita langsung ke contoh. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ibu contohkan bilangan 1200 ditambah 2900 dengan cara susun ke bawah. Langkahnya yang pertama adalah angka yang menepati nilai tempat satuan dijumlahkan terlebih dahulu. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang kedua, angka yang menempati nilai tempat puluhan dijumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang ketiga, angka yang menempati nilai tempat ratusan dijumlahkan. 2 ditambah 9, yaitu 11. Karena menyimpan, maka ditulis satu simpanan pada atas angka 1 pada nilai tempat ribuan. Yang keempat adalah angka yang menempati nilai tempat ribuan dijumlahkan yang terakhir dengan penambahan nilai simpanan, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi penjumlahan 1200 ditambah 2900 adalah 4100. Sudah paham ya anak-anak? Kalau kalian sudah paham, pembelajaran hari ini sebelum Ibu akhiri, silahkan dikerjakan lembar kerja siswa. Diperhatikan, tugas yang pertama dikerjakan pada buku garis. Tugas yang kedua dikerjakan pada buku kotak. Nah, ini tugasnya. Yang kedua, belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan teknik menyimpan. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dalam kondisi seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.